Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Latar belakang dan Deden Sumawati, Prodi MTP 1B, nomor induk Taruna 214041. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi dan listrikan. Langsung ke materi saja. Yang saya jelaskan pertama kali adalah materi tentang headway. Headway atau jarak perjalanan antara kereta tentunya dapat dipengaruhi oleh sistem perjalanan pada suatu peta jalan. Sistem perjalanan elektrik memiliki keunggulan sendiri dari sinyal mekanik, di mana sinyal elektrik memiliki keandalan yang lebih tinggi dan kemudian dalam pengoperasiannya. Pengoperasian sinyal mekanik membutuhkan energi manusia lebih besar karena harus menggerakkan tuas perjalanan atau wajib yang bisa dibilang cukup berat. Hal ini dapat memberatkan PPK, apalagi dengan mobilitas kereta yang cukup padat. Maka dari itu, untuk sistem yang tergolong stasiun yang jarang terjadi mobilisasi kereta api, bisa menggunakan perjalanan mekanik dengan headway lebih dari 60 menit. Selain itu, persinyalan elektrik dilengkapi dengan komponen yang cukup penting, yaitu seperti sirkuit dan exit counter, di mana saling terintegrasi dengan sinyal. Berbeda dengan sinyal mekanik yang hampir semua buka tutup blok dilakukan secara manual yang rawan terjadi kelalaian manusia, apalagi dengan jalur berlalu lintas KA yang padat. Saya pernah membaca artikel menurut Unet Supriyadi, headway dapat didefinisikan yaitu interval atau selang waktu antara di mana bagian depan kereta api mulai 9 titik sampai dengan saat bagian depan kereta api berikutnya mulai titik yang sama dengan 1 menit per KA. Interval waktu ini terdiri dari waktu perjalanan suatu kereta api dari suatu stasiun ke stasiun berikutnya atau sebelahnya, ditambah waktu pelayanan blok dan sinyal antara dua berdekatan. Unsur-unsur headway adalah sistem persinyalan, kecepatan, jarak, dan sistem jalur. Selanjutnya, tahapan yang perlu diperhatikan agar headway lebih efektif dan efisien dalam penggunaan jalur dan sinyal adalah sebagai berikut. Yang pertama, headway masih di atas 60 menit, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua adalah jika dulu sudah di antara 30 sampai dengan headway 60 menit. Jika headway sudah di antara 30 sampai dengan headway 60 menit, maka jalur cukup dengan jalur tunggal, sinyal mekanik, dan sistem hubungan bloknya manual blok elektromekanik. Selanjutnya yang ketiga adalah jika headway sudah di antara 20 sampai 30 menit. Jika headway sudah di antara 20 sampai 30 menit, maka jalur harus mulai jalur kembar atau ganda. Tapi sinyal masih bisa mekanik dan sistem hubungan bloknya cukup manual blok elektromekanik atau hubungan blok manual elektrik, walaupun bisa saja sinyalnya mekanik. Dan yang keempat adalah jika headway sudah di antara 5 sampai dengan 20 menit. Jika headway sudah di antara 5 sampai dengan 20 menit, maka jalur harus jalur gembar ganda dan sinyal harus elektrik dan sistem hubungan bloknya otomatis tertutup. Yang terakhir adalah jika headway di antara 2 sampai dengan headway 5 menit. Jika headway sudah di antara 2 sampai dengan headway 5 menit, maka jalur harus jalur gembar atau ganda. Artinya harus elektrik dan sistem hubungan bloknya otomatis terbuka. Dan selanjutnya adalah ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, headway masih di atas 60 menit, terus ada di antara 30 dengan headway 60 menit. Yang ketiga tadi ada 20 sampai 20 menit. Yang keempat ada 5 sampai dengan 20 menit. Yang terakhir tadi yang sudah saya jelaskan di antara 2 sampai dengan headway 5 menit. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang
trend dispatching. Sistem trend dispatching adalah sistem komunikasi suara dan persiapan antara trend dispatch center dengan way station dan radio lokomotif yang berguna untuk memeriksa lalu lintas kereta api. Trend dispatch center atau TDC akan menerima panggilan dan laporan dari setiap way station karena adanya komunikasi semi duplex. Untuk mengontrol lalu lintas kereta api bisa dilihat dari trend dispatch center. Pesawat way station digunakan untuk melaporkan setiap kereta api yang tiba di stasiun tertentu, jam kedatangan dan kondisinya akan dilaporkan oleh stasiun tersebut pada trend dispatch center, sehingga adanya kecelakaan maupun keterlambatan kereta api bisa diketahui oleh trend dispatch center. Selanjutnya ada peralatan yang mendukung trend dispatch center. Ada tombol panggilan normal dan darurat, komunikasi dua arah, penunjuk waktu, LED status, headset dan mikrofon yang pasti, dan yang terakhir ada sistem perlindungan. Selanjutnya saya akan bahas tentang power supply. Power supply kereta api yang dimaksud di sini adalah sistem supply kelistrikan untuk kereta listrik. Secara umum sistem supply listrik untuk kereta api ada dua jenis, yaitu supply DC dan AC. Ini adalah World Electric Railway Feeding System and Electric Distance tahun 1996 seperti ini. Nah, kita langsung saja ke sistem DC. Sistem DC banyak dipakai untuk jarak dekat seperti metro, LRT dan lain, karena transmisi listrik DC untuk jarak jauh memiliki loss yang besar. Struktur power supply DC ditunjukkan pada gambar 3 ini yang sudah saya jelaskan ini, seperti ini. Dimulai dari listrik 3 volt dari gardu listrik, kemudian disalurkan ke substation. Di substation listrik tegangan tinggi dan akan diturunkan tegangannya melalui transformer. Setelah itu listrik masuk ke receiver circuit ke receiver untuk diubah menjadi listrik DC yang selanjutnya disalurkan ke listrik aliran atas atau LA. Selanjutnya terdapat high speed circuit breaker sebagai pengaman apabila terjadi gangguan atau shock. Pada gambar yang sudah saya share ini dijelaskan dua jenis receiver yang dipakai, yaitu 6 pulse dan 12 pulse receiver. Perbedaan keduanya adalah pada harmonisa loss di sisi supply. Receiver 12 pulse menghasilkan harmonisa lebih kecil sehingga lebih efisien. Seperti ini. Kita langsung ke sistem AC. Sistem supply AC 1 fase sistem supply AC 1 fase dapat dilihat pada gambar yang sudah saya share ini. Diawali dari feeding substation listrik AC 3 fase diubah menjadi dua listrik AC 1 fase masing-masing untuk supply up track dan down track atau double track atas dan bawah. Biasanya pada kereta bawah tanah. Circuit breaker untuk pengaman air section terdapat switch yang air section adalah gap antara LA dari feeding substation atau dan lainnya. Pada substation post atau SSP terdapat switch yang berfungsi. Apabila salah satu feeder rusak, maka switch akan dihubungkan dan LA masih akan teraliri listrik dari feeding lainnya. Seperti itu untuk sistem supply AC. Kita lanjut langsung ke boosting transformer atau BT dan auto transformer atau AT. Langsung ke ini adalah
posting transformer. Ini yang atas ini auto transformer atau AT, dan yang bawah ini adalah posting transformer atau PT. Kita jelaskan sedikit tentang AC dan PT dan AT. Secara umum terdapat dua suplai listrik AC atau LA, atau untuk LA yang yaitu dengan memakai posting transformer PT dan auto transformer atau AT. PT dipasang setiap 4 km pada LA yang bertujuan untuk memperbesar arus balik sehingga tidak mengganggu jalur komunikasi maupun signaling. Dengan kata lain, PT membantu mencegah terjadinya arus liar atau stray current. Akan tetapi ketika ada kereta yang lewat di area PT, maka akan menimbulkan arus yang besar dan percikan bunga api yang bisa merusak LA. Untuk itu dipasang kapasitor sebagai pengaman lonjakan arus listrik. Pada sistem AT dengan tegangan pada feeder substation adalah 2 kali lipat dari yang disuplaikan ke kereta. Dapat dilihat pada gambar ini, di mana di sebelah kiri terdapat ini, di sebelah kiri ini, paling pojok ini terdapat dua panel yang artinya tegangan 2 kali lipat. Ini kabel-kabel ini. Kemudian setelah masuk AT pertama, satu panah mengalir balik dan satunya diteruskan sampai pada jarak tertentu. Dengan sebab tegangan 2 kali lipat diharapkan arus akan turun. Setiap AT sendiri biasanya dipasang dengan jarak 10 km di atas lintas. Kita lanjut ke persinyalan. Langsung saja, peralatan persinyalan perkereta apian adalah fasilitas operasi kereta api yang berfungsi memberi petunjuk atau isyarat berupa warna, cahaya atau informasi lainnya dengan arti tertentu. Jenis sinyal pada kereta api yang digolongkan dalam sinyal elektrik dan sinyal mekanik. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah persinyalan elektrik. Sinyal elektrik adalah isyarat lampu seperti halnya lampu lalu lintas untuk mengatur jalan atau tidak jalannya kereta api. Jenis persinyalan ini terdiri dari sinyal masuk, sinyal berangkat, dan sinyal buka. Sinyal berangkat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek jalan dengan indikasi lampu hijau, aspek jalan hati-hati dan indikasi lampu kuning, dan aspek berhenti dan indikasi lampu merah. Untuk menghindari bola lampu putus, biasanya digunakan 2 pasang lampu atau setiap aspek dipasangi 2 lampu. Sedangkan perkembangan terakhir yang sudah digunakan di Indonesia adalah penggunaan lampu LED yang pastinya menggunakan tegangan listrik tidak terlalu tinggi. Dan ada persinyalan mekanik. Persinyalan mekanik adalah perangkat sinyal yang digerakkan secara mekanik. Di sini ada papan atau lengan semafor yang dinaikkan atau diturunkan untuk memberi perintah kepada masinis kereta api. Sistem ini masih digunakan di Indonesia pada lintasan dengan frekuensi yang rendah, namun mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem yang lebih modern. Sinyal mekanik juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peralatan luar ruangan, di antaranya perangkat sinyal mekanik, perangkat penggerak wesel mekanik, petunjuk kedudukan wesel mekanik, penghalang sarana, dan media transmisi atau saluran kawat. Kondisi sistem persinyalan kereta api di Indonesia sekitar 60% masih menggunakan persinyalan mekanik, dan sisanya sekitar 40% sudah menggunakan persinyalan elektrik. Dari 529 stasiun di seluruh Indonesia, sistem persinyalan pada 316 stasiun masih berupa sistem sinyal mekanik dan 213 stasiun berupa sistem sinyal elektrik. Itu saya baca dari beberapa artikel. Menurut penelitian, ada beberapa syarat umum dalam sistem persinyalan, yaitu asas keselamatan atau fail-safe, yang berarti tidak ada kerusakan pada sistem sinyal yang dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna kereta api. Sinyal juga harus memiliki kendala tinggi dan memberikan aspek
atau tanda yang tidak diragukan dan harus mudah dalam perawatan. Selain itu, urutan penempatan sinyal di sepanjang jalur rel harus sesuai urutan baku agar masinis dapat memahami jalur yang akan dilalui dan harus dilindungi oleh proteksi petir. Dalam pengoperasian persinyalan kereta apian terdapat tugas pengatur perjalanan kereta api dan dengan tugas mengoperasikan perjalanan kereta api yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan grafik perjalanan kereta api atau GPK. Akan menjelaskan tentang interlocking. Singkat saja tentang interlocking, sistem interlocking merupakan sebuah sistem yang berfungsi sebagai monitoring kondisi teknis di lapangan, pengaman jalur, dan pengatur perangkat yang menunjang keluar masuknya kereta pada sebuah stasiun. Ini dia yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kereta masa depan versi saya. Mungkin teman-teman juga memiliki versi kereta yang lain untuk dari segi energi ramah lingkungan. Tapi saya di sini akan membahas tentang kereta hidrogen asal Jerman dari perusahaan Alstom. Sumber energi ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk pengolahan kereta api menurut saya adalah dengan hidrogen. Berkat dari moda transportasi mobil yang sudah ada mobil yang menggunakan energi hidrogen dan bisa dibilang sukses dalam pengoperasiannya. Prinsip kerjanya kurang lebih sama, di mana hidrogen adalah bahan bakar utama, yaitu menyimpan hidrogen di tangki dan dialirkan, kemudian direaksikan dengan oksigen dari udara pada unit fuel cell. Perangkat inilah yang mengubah hidrogen dan oksigen menjadi uap, air, dan listrik. Bedanya dengan mobil adalah kereta akan lebih banyak membutuhkan tenaga hidrogen dibandingkan mobil karena kapasitas yang lebih besar dan jarak tempuh yang bisa dibilang hampir sama sih dengan mobil. Ini adalah kereta hidrogen asal Jerman dari perusahaan Alstom. Sebenarnya PT KAI sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan Alstom asal Jerman guna membuat kereta api berbahan bakar hidrogen. Dan PT KAI sebenarnya sudah menyerahkan MOU kepada Alstom Jerman sebagai pembuat kereta berbahan bakar hidrogen. Hasilnya dari MOU tersebut bilang cukup positif dan didapatkan oleh pihak PT karena pihak Alstom ingin berkunjung ke Indonesia dan PT adalah pihak pertama Asia yang serius ingin membuat kereta berbahan bakar hidrogen. Kereta hidrogen yang akan dikerjasamakan antara PT KAI dan Alstom Jerman. Teknologi ramah lingkungan. Pengoperasiannya kereta ini menggunakan elektrifikasi dari proses kombinasi hidrogen dan oksigen. Dengan teknologi ini, emisi yang dikeluarkan adalah air. Bahan baku utama yang digunakan adalah hidrogen, berasal dari biomas ataupun sumber-sumber energi bergantungan seperti energi angin dan matahari. Kehadiran kereta hidrogen ini di Indonesia dapat menjadi bagian dari pembangunan sektor transportasi yang berkelanjutan. Alstom mengklaim dalam jangka panjang biaya investasi kereta hidrogen lebih murah ketimbang kereta berbahan bakar diesel. Karena biaya pengadaan kereta yang lebih mahal, namun biaya pengoperasian cukup rendah sebab tidak menggunakan grid listrik dan mesin diesel. Di samping biaya perawatannya yang juga murah, kereta hidrogen memiliki fitur kenyamanan yang sulit ditandingi berupa suara mesin yang tenang, membuat perjalanan terbebas dari kebisingan mesin kereta. Kereta hidrogen pertama di dunia ini diluncurkan pada 16 September 2018 di Jerman. Meski tergolong lambat dengan kecepatan maksimal 140 km per jam, kereta hidrogen sangat hemat karena hanya membutuhkan sekali pengisian bahan bakar dalam jarak tempuh 1000 km. Ya, terima kasih atas sudah diberikannya saya kesempatan untuk menjelaskan beberapa materi tentang sintelis.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.